Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Sisilia Sinabariba langsung dari lokasi kejadian. Sisilia, olah TKP sudah dilakukan, apa kemudian agenda selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, setelah tadi dilakukan olah TKP lanjutan oleh pihak dari Ditkrimum Polda Metro Jaya, khususnya dari unit Catanras bersama dengan pihak dari Bidokes Polri dan juga ada laboratorium forensik dari Inavis dan juga dari Asosiasi Psikologi Forensik. Selanjutnya adalah mendalami lebih lanjut mengenai apa saja yang sudah ditemukan pada hari ini. Karena kalau melihat hasil olah TKP lanjutan yang dilakukan oleh petugas gabungan hari ini, Zakia dan coba pemirsa, ada sejumlah dokumen yang ternyata ditemukan dan akan didalami lebih lanjut. Dokumen ini meliputi dokumen kesehatan karena nanti pihak dari penyidik akan mendalami lebih lanjut mengenai historis kesehatan dari ibu dan anak ini. Kemudian ada sejumlah transaksi ataupun surat-surat transaksi keuangan dan juga bukti pembayaran sejumlah hal. Tentu untuk mengetahui juga apakah ada motif ekonomi atau penyebab ekonomi di balik meninggalnya ibu dan anak ini ataupun sejumlah catatan lainnya. Karena tadi ternyata ditemukan juga catatan kecil ataupun diari milik dari kedua korban ini. Ini yang masih terus didalami oleh pihak dari laboratorium forensik Polri, khususnya setelah tadi dilakukan olah TKP lanjutan. Untuk olah TKP lanjutan ini memang sengaja dilakukan oleh pihak dari Ditkrimum Polda Metro Jaya, menggandeng dari sejumlah pihak lainnya untuk mengetahui bagaimana keseharian dari ibu dan anak ini, dan juga untuk mengetahui historis kesehatannya. Inilah nanti yang akan coba digabungkan oleh pihak kepolisian, baik itu dari hasil olah TKP lanjutan maupun dari hasil wawancara ataupun hasil keterangan yang didapatkan dari sejumlah saksi. Karena sampai saat ini sudah ada 10 saksi yang diperiksa oleh pihak dari penyidik. 2 diantaranya ternyata adalah pihak dari keluarga korban yang diketahui juga berada di wilayah Jakarta. Namun tadi untuk olah TKP lanjutan tidak ada pihak keluarga yang mewakili ataupun yang ikut mendampingi pihak dari penyidik. Tadi murni hanya pihak dari Polda Metro Jaya, dari Bidokes, dari Lab4, dan juga dari Inavis. Tadi pihak kepolisian juga enggan menyatakan lebih lanjut mengenai bagaimana sejauh ini temuan ataupun dugaan sementara, karena ini hasilnya nanti harus dikombinasikan dengan sejumlah keterangan yang didapatkan dari sejumlah saksi. Apakah memang ada motif bunuh diri di sini ataukah ada motif lainnya? Karena sejauh ini hasil dari laboratorium forensik, baik itu untuk menganalisis sejumlah tulisan yang ditemukan di lokasi ataupun untuk melihat cairan yang ditemukan di sini kandungannya apa, ataupun hasil otopsi dari keluarga atau dari 2 jenazah ini masih belum ada hasil sama sekali, karena ini nanti yang akan dikombinasikan untuk bisa ditemukan apa motifnya, kemudian apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya 2 orang yang ada di tempat ini. Nah, saat ini proses yang tengah dilakukan selain hasil uji olah TKP tadi yang masih terus didalami adalah menunggu hasil otopsi yang masih terus dilakukan oleh pihak dari Bidokes Polri di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Zakia. Baik, Sisil, bisa Anda gambarkan seperti apa sebenarnya tempat komplek perumahan yang kemudian rumah ini kan menjadi salah satu menjadi TKP di sana begitu ya. Mungkin bisa Anda gambarkan seperti apa sebenarnya lingkungan di sana? Iya, Zakia, kami akan coba melihat kembali, memperlihatkan kepada Anda dan juga pemirsa bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian. Ini adalah rumah tempat terjadinya ditemukannya ibu dan anak pada hari Kamis yang lalu, berada di perumahan Bukit Indah Cinere nomor 39. Saat ini setelah tadi uji atau olah TKP lanjutan dilakukan, polisi kembali menutup gerbang ini dan dipasang polis line atau garis polisi. Seperti informasi sebelumnya bahwa memang sudah cukup lama rumah ini tidak dialiri listrik. Ini juga salah satu buktinya bahwa rumah ini memang sudah lama tidak dialiri listrik. Sementara kalau kita melihat sekarang, kondisi di perumahan ini sebenarnya cukup tenang. Tadi bertemu juga dengan tetangga yang ada di sini. Masyarakat yang ada di sini mereka cukup ramah juga, menyapa wartawan, memberitahu bagaimana kondisi di sini yang memang khusus untuk warga ibu dan anak yang tinggal di sini dinilai jarang bersosialisasi dengan warga. Sehingga ketika ditemukan ada ibu dan anak di tempat ini memang membutuhkan waktu yang lama karena diduga sudah sebulan terjadi atau sebulan kemudian baru ditemukan. Ini adalah salah satu yang menjadi catatan warga juga yang tadi kami temui di sini, bahwa ini menjadi pengingat bagi warga untuk lebih sering bersosialisasi sehingga bisa mengetahui keadaan satu dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan itu, sejumlah warga di sini juga sudah dimintai keterangan dari pihak kepolisian, terutama dari security atau petugas keamanan yang pertama kali menemukan atau mencium adanya sesuatu yang aneh di rumah ini, baik itu dengan bau yang aneh ataupun kemudian menemukan kondisi rumah yang dinilai
tidak lagi terawat. Dan perlu diketahui juga bahwa keluarga ini sudah cukup lama tinggal di rumah ini, sekitar tahun 80-an, lebih dari 20 tahun yang lalu. Mereka diketahui hanya tinggal berdua, ibu dan anak, sementara suaminya ternyata telah meninggal di tahun 2011 yang lalu. Untuk sementara kembali ke Anda, Zakia. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.